Yaski TV semua dimanapun kamu berada, senang banget kita kembali lagi di program Curhat Seru. Nah hari ini kita kedatangan Pak Epi. Halo Ya. Pak Epi. Halo. Dan juga Carlos. Hai Halo. Carlos. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang overthinking. Yes, Overthinking kayaknya udah betul. penyakit anak muda nggak sih? Betul. Atau di zaman Bapak juga Ada. overthinking. Mungkin istilahnya beda kali ya Pak? Iya. Apa istilahnya dulu Pak? Aduh, nggak tahu ya. Zaman itu tidak terlalu terpikirkan ya. Stres aja kali. Cuman banyak hal-hal yang susah dijawab pada zaman itu ya. Iya. Oke, sekarang kalau mungkin anak zaman sekarang kayak suka, gue overthinking nih, suka overthinking gitu. Kadang katanya kalau sebelum tidur tuh adalah momen yang tepat untuk beroverthinking. Betul. Sampai sakit kepala terus ketiduran gitu. Kamu gitu juga nggak Carlos? Aku nggak sampai segitunya sih. Oh iya. Nah, Kalau kalau- kamu gimana kalau kamu? Kalau overthinkingku tuh yang pertama yang pasti itu kalau umurku sekarang tentang masa depan. Lalu yang kedua ada juga tentang hubunganku dengan pasangan. Gitu. Itu yang mau paling aku notice tentang hubungan dengan pasangan itu sih. Ya. Kalau mungkin tentang masa depan ya wajar lah ya kita overthinking gitu ya Pak ya. Iya. Umur berapa Carlos sekarang? Aku sekarang 21 tahun. 21 berarti masih kuliah ya? Betul, semester 6. Semester 6. Overthinkingnya mungkin tentang skripsi ya? Enggak juga? Enggak juga, skripsi aku bisa lah. Widih, karena dia belum keren, coba aja. Keren. Tapi overthinking itu ini nggak sih Kak? Pak, overthinking itu membuat kita jadi siap sedia. Iya gitu nggak sih? Atau enggak juga? Ya bisa juga. Itu kan overthinking sesuatu yang dipikirkan yang agak berlebihan ya. Ya, dan akan bisa menimbulkan kecemasan ya. Kecemasan. Dan kecemasan itu ada baiknya juga kadang-kadang. Iya kan, jadi bisa kayak mempersiapkan diri kan. Betul. Gitu, jadi misalnya kayak Carlos overthinking masa depan, jadi kamu pasti kayak jadi mempersiapkan diri kamu untuk menyongsong masa depan. Iya, nggak sih? sisi positifnya itu ya. Betul. Iya, sisi negatifnya? Iya, bisa ketiduran ya. Sakit Males. kepala. Iya ya, jenuh dan banyak hal ya. Oke, tadi itu masa depan. Nah, tadi kata kamu yang paling kamu rasain banget adalah tentang hubungan. Emang kenapa sih hubungan kamu, Carlos? Kalau hubungan, berat nih kayaknya nih. Dia udah mikirnya kayak. Aku ceritain aja kali ya, yang dari pertama kali aku ketemu tuh kayak gimana. Jadi pacarku yang sekarang ini, dia bisa ketemu aku itu karena dari sosial media, dari Instagram. Lalu kenapa kita bisa bertemu? Jadi ketika aku scrolling Instagram, lalu ada disarankan untuk di follow gitu loh, kayak ada akun-akun yang ini diikuti temanku. Kalau misalnya kita buka IG kan kadang suka tiba-tiba ada yang kamu bisa follow ini nih yang mutualan sama temen kita. Kadang suka kepencet tahu itu nyebelin banget. Ya. Tapi kali ini nggak kepencet. Emang sengaja. Sengaja, karena aku lihat profilnya. Ketika aku lihat profil, boleh juga nih. Cantik nih. Terus, dan ternyata ada satu temanku yang follow. Dan jadi kenapa? Terus aku tanya lah. Aku tanya ke temanku, ini kok lu bisa follow dia? Dia bilang, iya, gue waktu itu ada di satu grup seminari. Jadi kayak dia kayak satu grup komunitas orang Katolik, muda Katolik gitu. Tapi itu kayak komunitasnya aja, kayak cuma buat mereka ngobrol-ngobrol. Tapi dari antar berbagai pulau ada di grup situ. Itu kayak di grup WhatsApp gitu kan? Iya, kayak grup. Oke. Nah situ mereka follow-followan di situ. Setelah follow-followan, udahlah. Akhirnya aku chat si cewek ini. Baru 2 hari kita deep talk. Se-deep talk itu karena memang dasarnya dulu aku Katolik. Aku dulu Katolik, terus aku ikut Putra Altar. Terus ternyata dia juga ikut Putri Sakristi di Katolik. Dan ngobrol kita nyambung. Ngobrol kita nyambung. Dan kita deep talk dulu kesulitan kita gimana ketika 2 hari chatan langsung deep talk. Iya, langsung deep talk. Merasa klik banget pasti. Klik banget. Ketika udah 2 hari kita udah ngechat
wah dari pagi sampai malam kita emang intens banget. Lalu aku ngerasa nyaman banget ya. Terus dia juga notice, kita 2 hari udah senyaman ini ya ngobrolnya. Dan yaudah aku happy juga dong. Akhirnya udahlah jalan lah. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Sampailah 3 bulan, aku belum tembak dia. Karena memang balik lagi ke belakang, aku belum pernah berpacaran. Dan jadi pengalaman pertama. Apa lebih hati-hati atau gimana? Betul, lebih hati-hati juga. Atau bingung dan gimana caranya? Takut. Oh, takut ditolak. Bukan takut ditolak, lebih ke aku takut cara ngomongnya, maksudnya ketika nanti ketemu gitu. Jadi kamu maunya nembaknya pas ketemu? Iya, jadi supaya sekalian bisa ngalahin rasa takutku. Tadi di mana? Kan kamu kenalannya dari Instagram. Berarti dia di daerah mana tuh? Dia di Jogja. Dia kuliah di Jogja. Sedangkan kamu di Tangerang kan? Aku di Tangerang. Oke. Dan ketika jalan 3 bulan itu, aku dicobain lah sama dia karena dia bilang tuh kayak, kok udah 3 bulan kok nggak nembak-nembak ya? Apa dia nih mau serius apa mau ngegantung? Ngebet juga ceweknya. Iya, karena menurut dia normalnya PDKT itu 3 bulan. Itu kalau menurut dia. Dan itu aku baru tahu ketika udah pacaran. Dan wah, aku hatinya langsung tak. Nah, habis itu ketika aku dicobai kayak gitu, aku cemburu dong. Karena dia bilang ini lo aku ngeliat ada cowok ganteng gini. Ganteng banget kayak opa-opa Korea. Terus walaupun masih PDKT tapi kayak dia kayak sengaja gitu. Sengaja banget. Padahal selama 3 bulan itu tahu kalau aku memang suka sama dia gitu loh. Tapi dia ngemancing-mancing tentang kecemburuan aku. Dan akhirnya adalah debat di situ. Debat karena memang jujur aja ego dia cukup tinggi dan egoku juga cukup tinggi. Akhirnya sempat panas gitu ya, sempat berantem. Dan aku bingung, aku bilang lah ke Tuhan, aku bingung nih kayak gimana. Aku kalau tetap pakai egoku terus hancur nih, nggak jadi. Dan terus kalau aku tetap ngedepanin emosiku yang notabene sedikit temperamen, hancur nih, sia-sia 3 bulan, aku bilang gitu kan. Setelah itu akhirnya aku doa rutin seminggu 2 minggu aku doa, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus jawab. Dengan adanya aku kasih tahu dia pelan-pelan, aku kasih tahu dia dengan cara yang lebih baik, dengan lembut, dan dia puji Tuhan dengar, dan dia mau dengar, dan egonya mau turun. Dan aku juga puji Tuhan, egoku semakin turun, semakin dekat sama Tuhan, dan percaya sama dia bisa berubah. Dan akhirnya dari 3 bulan itu selesailah masalah-masalah kayak gitu. Bulan keempat aku baru beraniin diri untuk tembak untuk nyatain ke dia bahwa perasaanku gini-gini loh sama kamu. Dari situ si pacarku ini bilang, oke, aku terima, tapi kamu harus ikutin ini aku ya, maksudnya peraturanku, aku nggak boleh apa-apa aja. Dia bilang begitu. Dan peraturannya pertama, kita nggak boleh having sex sebelum menikah. Kedua, kita nggak boleh kissing. Dan yang ketiga, kita harus tetap ngedelin Tuhan dimanapun berada. Dan kebetulan saat itu pun aku pakai purity ring. Aku pakai purity ring itu ada dari salah satu gereja aku. Purity ring itu adalah simbol aja sebenarnya, simbol tanda kesucian untuk menjaga diri dari nafsu-nafsu orang muda yang nggak boleh having sex, nggak boleh kissing dan lain-lain. Itu aku pakai purity ring, dan aku juga ceritain ke dia, iya itu juga jadi pedoman hidupku kok. Aku juga nggak mau ngerusak kamu sebelum, maksudnya aku nggak mau apa-apain kamu sebelum terjadinya adalah pernikahan dan lain-lain. Aku bilang kayak gitu di awal pacaran. Oke, akhirnya kita pacaran. Dan akhirnya kita pacaran. Nah, ada satu masalah lagi ketika kita pacaran itu, mamahnya kasih kode-kode ke dia. Kayak,
aduh jangan deh, jangan cari yang Kristen, cari aja yang Katolik. Gitu. Di hati juga ada, aduh gundah gulana juga nih. Ada masalah baru Iya, lagi. ada masalah baru lagi. Terus aku bingung kan, aduh Tuhan, udah satu-satunya aku gak bisa karena aku jauh sama mamanya, gak pernah ketemu juga. Aku ngobrol sama pacarku juga bingung. Pacarku bilang udahlah nanti aku bilang aja ke mama gimana caranya. Terus aku bilang sayang kita berdoa aja, kamu berdoa sama Tuhan, aku juga berdoa nih kayak gimana caranya. Udah aku rutin berdoa kayak Tuhan, aku kalau memang ini memang jalanku, tolong bukain jalan mamanya mau ngobrol sama aku. Dan aku berdoa kayak gitu, 2 minggu dijawab lagi sama Tuhan, mamanya mau ngobrol sama aku lewat video call. Tapi pada saat itu mamanya bilang, nah, ini temannya Angel ya. Dan pacarku bilang, nanti mami pasti bilangnya tuh teman bukan pacar. Karena mami gak mau denger kayak pacar-pacar gitu kan ya. Jadi, oh iya tante ini temannya Angel. Walaupun udah pacaran tapi udahlah ikutin aja. Dan akhirnya udah kejawab, puji Tuhan, aku seneng dong mamanya mau terima. Dan akhirnya setelah itu aku mutusin lah, aku bilang aku mau ke Jogja nih bulan September. Itu setelah berapa bulan? Bulan November itu, bulan November tahun lalu. Tahun lalu. Itu setelah berapa bulan kalian kenal? Berarti setelah 4 bulan? Aku kenal tuh Juni awal. September. 3 bulan? 3 bulan. Ya. Jadi pas pacaran udah aku tembak di November 12 November. Terus itu udah aku datang di 28 November, 29 November. Langsung nyamperin ke Jogja. Jadi ya, aku beraniin diri datang ke sana, first date kan. Jauh ya, agak effort. Aku dari dari Tangerang ke Jogja. Dia bilang aku nggak bisa jemput di stasiun karena aku lagi jadi moderator di salah satu dia punya pekerjaan. Dan oke, nggak apa-apa, nanti aku langsung ke hotel aja. Itu aku datang jam 5 sore, nyampe jam 5 sore, kondisi hujan. Dan aku bilang ke dia, pas di kereta itu, aku lapar lagi, belum makan dari pagi sampai udah sore kayak gini. Terus, udahlah, akhirnya, oh ya udah, dia bilang di stasiun ini kok nanti kamu keluar aja, di luar ada makanan. Dari keluar stasiun. Udah, akhirnya aku sampai jam 5, terus pacarku nelpon. Dia telepon, sayang kamu di mana? Ini aku baru keluar stasiun, lihat di depan udah ada dia. Lucu. Udah megang kapan kayak gitu. Udah megang payung sama megang makanan, dia udah bawa makanan. Wow. Kayak drakor gitu, terus dia kayak berlari terus meninggalkan payungnya kayak sayang. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Enggak begitu. Itu khayalan aku aja gitu. Lalu ketika udah gitu dak-dikduk. Karena aku baru pertama kali juga jalan sama cewek, dia ngelihat dia langsung cantik banget. Kamu baru pertama kali jalan sama cewek? Iya. Itu. Wih, mantap juga Carlos. Terus. Lalu ketika udah itu udah diajak, ayo di depan ada toko soto. Numpang makan di karena hujan juga kan. Udah kita kira ngobrol sambil hujan dan lain-lain, sambil nunggu habis selesai makan nunggu Grab kan mau balik ke hotel, dia ke kos. Udah akhirnya selama di Jogja itu ya puji Tuhan kita jalan bareng 4 hari 3 malam kan aku di sana. Dan ya puji Tuhannya dia juga kos wanita yang ada jam malam, jadi jam 9 tuh aku udah harus anterin ke kos ya. Jadi supaya pulang. Dan akhirnya dari setelah 4 hari itu ya akhirnya aku pulang ke Tangerang, dan udah jalanin hari semestinya. Ya kan? Akhirnya mamanya tahu dan mamanya juga senang. Ternyata aku juga serius sama anaknya. Effort ya. Gitu ya. Dan akhirnya mamanya bilang lah kayak gini, udah nanti Lebaran tahun depan kamu kesini aja. Di situ aku cuma iya tante, nanti deh aku cari waktunya. Aku kira cuma basa-basi aja lah, maksudku wah, nggak usah serius-serius gitu. Aku tuh kan baru ya, maksudnya juga belum pernah nih ketemu mamanya, ketemu keluarganya. Dan aku dihadapkan kayak gitu, jujur kaget.
kaget juga kan, tiba-tiba diajak begitu. Akhirnya dari situ berjalan waktu, mamanya bilang lagi di waktu itu Januari, dia bilang lagi, udah ayo Carlos datang aja nggak apa-apa. Wah dari situ udah diajak 2 kali. Wah menurutku udah bukan basa-basi lagi. Ini benar-benar udah suatu ajakan yang kayak. Menurut kamu itu kabar baik atau kabar? Nah itu buruk? Aku bingung tuh. Ya tapi kabar baik sih kalau menurutku, kabar baik karena kenapa? Udah sepercaya itu berarti maksudnya udah pengen ketemu aku mamanya. Dan aku udah bilang jauh-jauh hari sama mamiku kan, Mak, aku diundang nih sama keluarganya pacarku. Terus mami cuma bilang, kamu ngerepotin nggak di sana? Mami cuma bilang begitu kan. Enggak mah, ini mamanya yang ngundang. Terus mamiku bilang, kamu dibolehin nggak ke sana? Iya boleh mah, mamanya yang undang nih udah 2 kali. Terus mami cuma bilang, ya udah berangkat aja, asal kamu bisa jaga diri di sana dan jangan sampai macam-macam di sana. Kamu jangan merusak anak orang. Mami cuma pesan kayak gitu doang. Lalu dari situ aku berendiri sambil nabung, nabung duit kecil-kecil gitu kan. Dan akhirnya kekumpul uang dan ada juga mama bantu gitu ya, dalam financial. Terus sampailah di sana, aku naik bus sampai di kotanya keluarganya dia. Mana? Majenang. Oh Majenang itu di Itu Jawa. Iya perbatasan dia Jawa Barat sama Jawa Tengah. Oh oke. Habis itu lalu sampailah di sana dijemput sama keluarganya. Subuh tuh jam 5 pagi. 5 pagi aku sampai sana dijemput, udah sampai rumah, aku salim segala macam. Dan belum pada bangun kan keluarganya. Pagi-pagi baru. Pagi-pagi pas tidur pun deg-degan, aku nggak tidur. Walaupun besok mau ngapain? Iya, aku walaupun tidurnya di kamar kokohnya. Kan. Dan mau tidur gak bisa. Tapi kebelet pup. Kan malu ya. Baru datang langsung nongkrong di kamar mandi. Ini akhirnya kamu memutuskan menahannya atau ke toilet? Pup. Iya sih daripada ditahan. Lalu udahlah pagi-pagi ketemu, kenalan segala macam. Dan aku tuh punya suatu overthinking pada saat itu gini. Aku bisa nggak memposisikan diri di tengah keluarganya, yang dimana aku belum bekerja, aku belum bisa menghasilkan duit yang sustain ke depan gitu ya. Oh, ini overthinking kamu yang nyata yang pertama lah. Betul. Gitu ya. Ini overthinkingku. Dan di situ aku bimbang, bisa nggak ya? Maksudku udah keluarga besarnya nih untuk bisa mengenal aku, tapi aku belum punya apa-apa. Oh itu kamu keluarga besarnya? Iya. Oke, itu berapa orang berarti? Enggak, sorry. Jadi aku nginep di keluarganya dulu. Oh, di keluarga dia. Di keluarganya dulu. Dan aku tuh overthinking yang pertama mikirin itu. Kak, aku mikirin itu, jadi bisa nggak ya? Aku belum punya apa-apa dan kayak papahnya, kokohnya tuh bisa terima nggak ya? Diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Lalu udahlah akhirnya ternyata mamanya terima, kokohnya asik, papanya terima, dan udahlah. Puji Tuhan aku kayak ada rasa tenang di situ, ada rasa tenang. Dan akhirnya 2 hari kemudian aku diajak untuk pergi ke keluarga besarnya. Oh, oke. Keluarga besarnya sekalian liburan itu liburan lebaran di salah satu tempat wisata Dieng, tuh di bawah daerah kaki gunung gitu ya. Dingin di sana. Lalu aku ngineplah di villa di sana. Dan datanglah keluarga besarnya. Di situ aku makin overthinking lagi. Iya, aku overthinking lagi. Yang dimana kayak, aduh ini gimana ya memposisikan diri di tengah-tengah keluarganya yang begitu banyaknya yang, aduh aku dianggap apa ya gitu. Kira-kira mereka mandang aku apa gitu ya? Itu yang aku pikirin. Aku ada rasa takut dan ya jujur aku juga ada rasa sifat kanak-kanakan yang perlu aku ubah gitu ya. Aku juga bisa membedakan mana waktu pacarku ketika sama keluarga besarnya dan sama aku. Jadi aku kayak masih mengharapkan. Aku dalam pikiranku gini, kita nih LDR loh, kalau ketemu ya sama aku lah gitu. Nah itu sifat kekanak-kanakanku yang
aku belum merasa dewasa. Iya, mungkin karena Carlos itu kenalnya si siapa namanya? Angel doang. Jadi dia pengen Angel itu. Iya, udahlah Angel temenin aku di sini. Kita momen berdua nih, ngapain lagi. Ya. Betul. Tapi dia malah ke keluarganya. Iya. Karena dia pun ketemu keluarga besarnya jarang. Jarang. Dan dia juga berharap, Angel mungkin berharap ya. Carlos ayo membaur dong. Betul. Betul. Sulit ya. Iya. Cuman dia nggak langsung ngomong begitu kan. Betul. Dia membawa suasana santai aja gitu. Betul. Dia membawa suasana dan dia cuma kayak bingung juga, aduh aku harus ngapain. Dan aku di situ ada ketika itu aku sadar lah, aku salah di situ kan. Overthinking lagi. Ya, membebankan pasanganku begitu. Dan akhirnya di situ ya neneknya juga senang ada aku di sana. Sebenarnya neneknya tuh kayak terima aku di sana. Dan neneknya juga selalu tanya-tanyain, ini pacarmu kapan datang? Nenek mau ketemu dong. Oh, kirain kapan? Kirain. Dan dia ngomong kayak gitu, akhirnya oh ya puji Tuhan. Dan om-omnya juga baik-baik, terima aku semuanya. Tante-tantenya juga terima aku. Dan itulah kayak pemikiranku ini membunuhku gitu loh. Iya, saking overthinkingnya padahal yang belum tentu itu terjadi ya Pak ya. Betul. Itu yang saking ngebuat aku susah beradaptasi, membuat aku mikirin hal yang macam-macam yang pada belum terjadi gitu ya. Dan ya dari saya kayak gitu aku bisa berantem sama pasanganku. Padahal pemikiranku yang belum terjadi itu aku bisa berantem. Itu yang jadi kadang jujur aku bisa nangis sama Tuhan tuh ya. Tuhan, aku mau berubah dong. Aku mau berubah nih Tuhan. Aku gak bisa kayak gini. Karena ya satu ya aku sayang itu sama pacarku gitu ya. Karena aku gak mau ngancurin karena ego semata. Aku gak mau ngancurin karena kesalahanku begini tuh aku gak mau gitu ya. Dan akhirnya ya sudah, aku melewati di masa di keluarga pacarku. Aman. Udah akhirnya semuanya baik semua, keluarganya super baik, mau nerima aku, mau wah segala apapun diurusin sama keluarganya. Udah akhirnya aku pulang. Dan adalah satu titik aku tanya ke pacarku gini, sayang kamu ada nggak sih sifatku yang malu-maluin? Oh pas selama di sana? Bukan, selama kita jalan kenal ya. Aku tuh mikirnya kayak malu-maluin aku lagi. Inilah lagi pokoknya malu-maluin aja lah. Lucu-lucuan kayak lucu-lucuan gitu. Dan ketika dia ngomong, iya ada nih, aku jujur ya. Dia ngomong gitu. Aku jujur ya. Ya jujur aja. Aku pengen denger. Terus dia bilang, waktu kamu di sini di Majenang. Jijik. Padahal tadi awalnya kamu mau lucu-lucuan aja nanya kayak gitu. Apa nih gitu ya? Terus kamu nanya apa gitu? Terus aku udah sadar sebenarnya. Oh ya itu salah sih memang. Tapi aku tanya lah, itu kenapa ya? Itu waktu itu kenapa kamu malunya? Iya kamu bete kalau jalan sama keluarga aku. Nah dia ngomong gitu kan. Aku. Tapi bener bete gak? Apa? Bener ya, bete betul. Berarti dia kayak kelihatan gitu. Pasti. Ya aku tipikal orang yang gak bisa nyembunyiin beteku ya. Dan ya ketahuan. Bukan ketahuan, pada saat hari itu juga sebenarnya iya dia udah tahu, dia dan sempat juga ngobrol deep talk di ruang tamu dia tuh kayak sayang ayolah nggak bisa begini gini dia bilang gitu. Iya aku juga aku salah. Dan ketika masalah di blow up lagi terus kayak aku kayak merasa overthinking lagi kayak salah nggak ya. Dan aku udah aku minta maaf, aku nanti ngomong deh ke mami gini. Dia bilang nggak usah, mami juga udah nerima kamu kok, udah maksudnya udah bilang ya udah biar Carlos belajar aja, biar Carlos beradaptasi. Dan lagi-lagi kayak gitu bikin aku jadi overthinking. Dan pada saat itu aku debat sama pacarku, kayak aku ada miskomunikasi sama dia yang jadi berakibat fatal, yang kayak aku emosi ke dia. Kayak, aduh gini ada treatment yang salah lah. Emosi kenapa emosi? Iya. Aku pada saat itu emosi. Apa nggak bisa terima diri? Apa gimana? Ya aku nggak bisa terima diriku. Aku bisa terima diriku dan kayak yang di awal
yang ekspektasiku kayak lucu-lucuan. Oh, kayak cuma Dan iseng-iseng. iya iseng-iseng, nanya iseng-iseng, jadi kayak wah langsung tiba-tiba ke sana. Dan terus aku kayak bilang kok kamu tiba-tiba bahas yang itu sih. Dia bilang, ya kan kamu suruh jujur. Ya gak salah juga sih. Itu menjadi penyakit sih Carlos ya memang. Iya. Dan di situ akhirnya debat sampai sore. Astaga, Iya jujur, iya. Dan aku jujur ada salah kata ke dia. Dan akhirnya kayak cewekku nih capek. Dia bilang, udah deh kita break dulu. Wah, di situ. Sampai gara-gara overthinking kamu kan sebenarnya sampai kayak gitu. Akhirnya sempat break kalian. Iya, itu baru kejadian 2 bulan lalu. Oh, sekarang udah balikan kan? Enggak, bulan ini malahan. Minggu apa? Enggak, sebulan lalu, sorry. Berarti bulan Mei? Ya, Mei akhir. Baru dong? Baru. Terus kalian udah baikan belum? Sudah, puji Tuhan. Di situ break 3 hari, disuruh deketin ke Tuhan, kita refleksi diri, dan aku minta maaf, aku sadar diri ke dia dari segala perilakuku. Dan itulah. Apa aku tahu si Carlos pernah overthinking itu jangan-jangan kan, jadi kita punya di ASIK tuh ada komunitas untuk berakar bersama kan Pak. Jadi kita ada komunitas AYS namanya. Itu kita sempat sharing-sharing. Terus si Carlos waktu itu bilang kayak dia akhir-akhir ini overthinking. Apakah di momen itu kamu overthinking gara-gara break sama? Itu sebelumnya. Oh, sebelumnya. Jadi aku ada overthinking pada saat itu. Pacarku mau KKN. Oh, takutnya ketemu Iya, siapa di sana? itu pemikiranku pada saat itu. Dan sekarang udah gak ada pemikiran itu lagi. Aku udah percaya sama dia. Iya. Dan terkadang kalau misal ke distraksi tuh masih kayak ada rasa itu. Jadi aku tuh pengen cari tahu, aduh cara ngobatinnya gimana ya, gitu sih Pak. Jadi ketika aku diundang ke sini, ya puji Tuhan lah. Kayak, oh mungkin aku bisa dapat jawabannya. Iya, cuman ya Carlosnya bingung bagaimana menghadapi mereka, dan itu proses ya. Iya. Kalau dia nanti jadi menantu itu ada prosesnya lagi gitu ya. Baru terbiasa nanti kalau mungkin sudah punya anak ya, sering ketemu, sudah tidak canggung lagi, ya kan? Kalau jarang-jarang ketemu itu memang terjadi bingung atau gimana ya, memulai dari mana gitu. Bapak juga gitu kan dulu? Iya betul juga sih.